Make the ground shake. Halo guys, jumpa lagi dengan Pak Guru Toto. Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat. Oke guys, kali ini Pak Guru Toto akan membahas bagian terakhir dari materi tentang program linier, yaitu model matematika. Siap belajar guys? Baik. Oke, sekarang kita mulai dengan pendahuluan. Model matematika adalah suatu cara untuk menerjemahkan suatu masalah soal cerita biasanya ke dalam pernyataan matematis dalam bentuk ketidaksamaan dan fungsi. Oke, langkah-langkah menyusun model matematika. Yang pertama itu adalah baca soal secara cermat, paling tidak lebih dari satu kali ya, sampai jelas. Kemudian susun pertidaksamaan berdasarkan kendala yang ada. Kemudian yang ketiga, tentukan fungsi tujuannya. Oke, itu ya guys. Kita lihat contoh yang pertama. Yeni akan membuat dua jenis roti, yaitu donat dan bakpao. Donat membutuhkan 1 kg terigu dan setengah kilogram telur, dan bakpao membutuhkan 1,5 kg terigu dan 1 kg telur. Yeni hanya mempunyai 18 kg terigu dan 11 kg telur. Tentukan model matematikanya. Kita jawab, kita buat tabelnya untuk mempermudah ya guys. Kita misalkan terlebih dahulu X itu adalah banyaknya donat yang dibuat oleh Yeni. Kemudian Y banyaknya bakpao yang dibuat oleh Yeni. Kita buat tabelnya guys ya. Di sini kita buat bahannya apa saja, terigu dan telur. Kemudian ini adalah banyaknya donat yang dibuat, di sini adalah bakpao. Kemudian banyaknya bahan. Oke. Donat itu, satu donat itu membutuhkan 1 kg terigu dan setengah kilogram telur. Ya, ini berarti kita buat di sini seperti itu. Kemudian telurnya setengah. Kemudian bakpao itu adalah 1,5 kg terigu, kemudian telurnya 1 kg. Banyaknya terigu yang dipunyai berapa? 18 kg, kemudian telurnya ada 11 kg. Oke, setelah itu kita buat. Ini berarti X, 1X gitu ya. 1X ditambah 1,5Y itu lebih kecil dari 18. Kemudian yang ini, atau ini kalau dikalikan 2 semuanya menjadi 2X plus 3Y lebih kecil atau sama dengan 36. Kemudian yang ini setengah X ditambah 1Y lebih kecil dari 11. Atau kalau dibuat dikalikan 2 semua menjadi X plus 2Y lebih kecil atau sama dengan 22. Gampang guys, bisa dimengerti? Baik. Oke guys, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Dalam 1 minggu tiap orang membutuhkan paling sedikit 16 unit protein, kemudian 24 unit karbohidrat dan 16 unit lemak. Dalam 1 kg makanan A terkandung 4 unit protein, 12 unit karbohidrat dan 2 unit lemak. Sedangkan dalam 1 kg makanan B terkandung 20 unit protein, 2 unit karbohidrat dan 6 unit lemak. Dan jika harga 1 kg makanan A adalah Rp17.000 dan makanan B Rp8.000, maka tentukan biaya termurah agar kebutuhan protein, karbohidrat, dan lemak terpenuhi. Oke guys, kita jawab. Kita membuat permisalan terlebih dahulu. X itu banyaknya makanan A dalam kilogram yang harus dibeli. Kemudian Y-nya itu banyaknya makanan B dalam kilogram yang harus dibeli.
Kemudian kita buat tabelnya terlebih dahulu untuk mempermudah. Oke. Seperti ini. Kemudian di sini adalah makanan A, banyaknya makanan A. Kemudian makanan B, kemudian banyaknya unit. Di sini adalah protein, kemudian karbohidrat, dan di sini adalah lemak. Oke, makanan A mengandung 4 unit protein ya, 4 unit protein ini. Kemudian mengandung 12 unit karbohidrat dan 2 unit lemak ini ya. Kemudian 1 kg makanan B mengandung ini 2 unit protein, kemudian 2 unit karbohidrat dan 6 unit lemak. Oke guys. Kemudian banyaknya protein yang dibutuhkan minimal ini adalah 16 protein, kemudian 24 karbohidrat dan 16 lemak. Oke, ini nggak boleh kurang, berarti nanti lebih besar atau sama dengan gitu ya tandanya. Kita buat pertidaksamanya guys, didapat model matematikanya ini 4x plus 2y lebih besar atau sama dengan 16, 12x plus 2y lebih besar atau sama dengan 24, yang ini adalah 2x plus 6y lebih besar atau sama dengan 16. X, y-nya lebih besar atau sama dengan 0. Ya, ini kendala tambahan. Kemudian kita kita tentukan fungsi objektifnya. Oh, ini disederhanakan dulu guys ya. Sederhanakan dibagi 2 dulu ini. Menjadi 2x plus y lebih besar atau sama dengan 8. Ini juga disederhanakan seperti ini. Ya, kemudian ini juga ya. Oke, jelas. Kemudian bentuk fungsi objektifnya ini ya. Ini dari 17.000 per kilogramnya makanan A, kemudian makanan B-nya itu 8.000 per kilogram, sehingga Fe, Y-nya sama dengan 17.000X ditambah 8.000Y. Oke guys, gampang. Oke guys, kita lanjut ya. Ini pertidaksamaannya kita tulis lagi seperti itu ya, karena tempatnya tidak cukup. Kemudian kita gambar persamaan garisnya terlebih dahulu ya. Ini adalah garis yang pertama kita gambar. Kalau X-nya 0 maka Y-nya 8 di sini. Kemudian ini 0, Y-nya X-nya adalah 4. Oke. Seperti itu. Kemudian kita gambar garisnya. Kalau lebih besar berarti dicek ini daerah himpunan penyelesaian di sini dibuang, diarsir. Oke, ingat ya. Cara membuatnya seperti itu. Kemudian gambar yang kedua itu Y-nya 12, Y-nya 12, X-nya adalah 2 di sini. Kemudian di garis itu juga sama, yang diarsir di sini ya, di sebelah kirinya. Oke. Kemudian garis yang ketiga adalah X-nya 8/3, Y-nya 8/3, X-nya 8 ya. Kemudian di garis yang diarsir di sini, di bawahnya. Oke. Kemudian ini X lebih besar atau sama dengan 0, berarti di sini yang diarsir. Kemudian Y lebih besar atau sama dengan 0, berarti di sini yang diarsir. Oke, seperti itu. Kita tentukan titik A, B, C, dan D di situ. Oke. Ya, kita cari titik A-nya dulu. Adalah sudah diketahui di sini 8 ya. Berarti 8,0. Dimasukkan ke bentuk objektifnya, didapat ini seperti ini. 17 kali 8 ditambah 8 kali 0 dapat Rp136.000. Oke. Kemudian titik B itu adalah perpotongan antara garis pertama dan ketiga ya guys. Kita cari terlebih dahulu. Kemudian kita eliminasi, kita kalikan 1, yang ini kali 2. Seperti itu. Kemudian kita kurangkan ini habis. Ini min 5Y sama dengan min 8, berarti
nanti Y-nya adalah 8/5, maka X-nya 16/5. Ini dimasukkan ke sini ya guys. Ini. Kemudian dihitung, maka X-nya ketemu 16/5. Oke, kita cari titik B-nya, kita masukkan ke bentuk objektifnya di situ, dapat 67.200 rupiah. Oke, kemudian titik C adalah perpotongan antara garis yang pertama dengan yang kedua. Oke, kita kurangkan langsung karena sudah sama ini. Min 4X sama dengan min 4, X-nya 1, Y-nya 6. Kita cari X-nya 1, Y-nya 6, didapat 65.000 rupiah. Kemudian yang terakhir titik D, 0,12 didapat 96.000 rupiah. Kita bandingkan nilai-nilai yang didapat, maka yang paling murah biayanya adalah 65.000 rupiah. Itu guys, jelas? Bisa dimengerti? Baik, itu saja yang bisa Pak Guru Toto ajarkan pada pertemuan kali ini. Semoga menjadi jelas dan juga bermanfaat. Jangan lupa subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel. Sampai ketemu lagi di video-video Pak Guru Toto berikutnya. Thank you.